Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna nan ustazah? Alhamdulillah ya, kalau anak ustazah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wassalam, amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, yang ustazah sayangi ya, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali lagi memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk terus bisa menjalankan aktivitas kita ya, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Nah, anak ustazah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pelajaran SKI pada bab yang kedua, yaitu kisah para nabi. Di pelajaran 1 kita akan bahas Nabi Zakaria alaihi salam. Siapa itu Nabi Zakaria alaihi salam? Nah, nama lengkap beliau yaitu Zakaria bin Dan bin Muslim bin Siddiqah ya. Nama lengkap Nabi Zakaria yaitu Zakaria bin Dan bin Muslim bin Siddiqah. Nah, Nabi Zakaria adalah keturunan dari Nabi Sulaiman atau Nabi Daud ya. Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Jadi kita bisa katakan bahwa Nabi Zakaria adalah keturunan dari Nabi Sulaiman atau Nabi Daud. Nabi Zakaria lahir di Palestina. Beliau termasuk dari kaum Bani Israel. Suatu ketika Nabi Zakaria didatangi oleh seorang janda bernama Hannah binti Fakodah. Siapa itu Hannah binti Fakodah? Hannah binti Fakodah yaitu merupakan istri Imron. Disebutkan dalam surat Ali Imron ya, dimana di dalam surat Ali Imron menceritakan kisah keluarga Imron. Hannah binti Fakodah ya, suatu hari Hannah melihat seekor burung sedang memberi makan anak-anaknya. Nah, dari situ ia sangat berharap memiliki anak. Maka ia bernazar jika ia punya anak, maka dia akan menjadikan anaknya sebagai pelayan di Baitul Maqdis ya. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-35. Nah, kemudian istri Imran ini singkat cerita melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Maryam. Tetapi saat itu Imran sudah tiada dan Hannah binti Fakodah atau istri Imran ini sudah tua ya, dan kehamilannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu Hannah binti Fakodah ini hendak menyerahkan bayinya yang bernama Maryam ini kepada Nabi Zakaria untuk diasuh dan dibesarkan sesuai nazarnya. Nazarnya tadi yaitu ingin menjadikan anaknya seorang pelayan di Baitul Maqdis. Kemudian setelah Maryam diserahkan ke para imam di Baitul Maqdis, mereka berselisih pendapat. Mereka berselisih siapa yang berhak mengurus Maryam. Setelah itu, Nabi Zakaria mengatakan, saya yang lebih berhak mengasuh Maryam, karena ibu Maryam itu saudari dari istri Nabi Zakaria. Namun, para imam di Baitul Maqdis berbeda-beda pendapat masalah mengenai yang akan mengasuh Maryam. Akhirnya, para imam Baitul Maqdis dan Nabi Zakaria sepakat melakukan undian dengan menggunakan pena. Nah, pena di zaman itu dulu tentu berbeda dengan zaman sekarang. Mereka melakukan undian barang siapa yang penanya mengapung, maka dia berhak mengasuh Maryam. Dan pena yang mengapung adalah pena Nabi Zakaria. Pena ini dilempar sebanyak 3 kali dan ketiga-tiga lemparan hanya pena Nabi Zakaria yang mengapung ya. Jadi lemparan pertama penanya Zakaria yang mengapung, lalu lemparan kedua
penanya Nabi Zakaria lagi yang mengapung. Lalu sampai lemparan yang ketiga hanya pena Nabi Zakaria yang mengapung ya. Selalu pena Nabi Zakaria yang mengapung. Akhirnya Nabi Zakaria menjadi ayah asuh Maryam. Semua kebutuhan Maryam ditanggung oleh Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria sangat menyayangi Maryam. Setelah itu, Nabi Zakaria melihat kaumnya Bani Israel banyak melakukan kemaksiatan dan kesyirikan. Ya. Sehabis Nabi Zakaria mengasuh Maryam, kemudian ia mengetahui bahwa kaumnya Bani Israel itu selalu melakukan kemaksiatan dan itu terjadi semakin banyak. Nah, lalu beliau khawatir kelak nanti ketika ia meninggal tidak ada yang melanjutkan atau memimpin kaumnya ya, yaitu kaum Bani Israel. Nah, beliau khawatir sekali tidak ada yang melanjutkan perjuangannya ya. Dan Nabi Zakaria selalu berharap memiliki keturunan seorang anak laki-laki. Sampai di umurnya 90 tahun ia juga belum memiliki anak karena istri beliau mandul. Nah ya, jadi Nabi Zakaria selalu berharap agar memiliki seorang anak laki-laki untuk bisa meneruskan perjuangannya. Beliau selalu meminta kepada Allah supaya diberikan keturunan sebagaimana istri Imran di usia tua yang memiliki anak. Nah, oke, anak-anak ustazah, insyaallah pada pekan berikutnya kita akan melanjutkan kisah Nabi Zakaria yang kelak memiliki seorang anak. Kita cukupkan sampai sini dulu ya, Ananda Solihah semuanya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan kepada Ustazah Zila. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.